Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Jinur Journey. Saat ini saya berada di kawasan Pantai Sawarna, Kabupaten Lebak, Banten. Kemana ke hari ini? Hari ini saya akan memvideokan jalur Sawarna Citorek atau jalur Citorek Sawarna via Warung Banten. Seperti apa video perjalanan saya kali ini? Simak terus sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya. Iya, teman-teman semua, posisi sekarang jam 13.45. Jarak yang akan saya tempuh itu adalah sekitar 54 km. Dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 2 jam. 2 jam karena jalannya lumayan ada jalan berbatu. Tapi jalur ini adalah jalur yang tercepat. Jika teman-teman semua ingin ke Citorek dari Sawarna ataupun sebaliknya dari Citorek ke Sawarna. Citorek teh naon cenakang? Citorek teh itu negeri di atas awan ya. Citorek itu sempat viral beberapa tahun yang lalu karena lautan awannya lumayan indah sekali. Sementara saya akan menjajalnya tahun sekarang 2026. Nah, ini Pantai Goa Langir, 20 meter Pantai Goa Langir ya. Pantai Goa Langir. Jadi tadi di belakang saya pintu masuk yang ke Pantai Sawarna sebelum opening. Kelewat memang. Ya, dari sini saya akan mengarah ke Bayah. Ini di Lebak, nanti ini jalan ini keluarnya di, woi sebentar, nanjak keningan. Jadi nanti ini keluarnya di Jalan Lintas Selatan Banten di Bayah. Dari Bayah saya akan belok kanan mengarah ke Warung Banten. Ada 2 jalur sebenarnya yang mau ke Citorek, yaitu via Warung Banten. Wah, pemandangannya indah sekali. Dan juga via adalah satu lagi ke arah sananya lagi. Mohon maaf, saya nggak tahu nama daerahnya. Dan Google Map selalu ngasih rute ke arah yang tidak akan saya lalui ya. Rutenya memang cepat menurut Google Map, 49 km. Sementara kalau lewat Warung Banten itu 54 km. Beda ya, hanya beda 5 sampai 6-7 kilometeran. Tetapi jalur yang Warung Banten ini lebih bersahabat katanya, walaupun berbatunya tapi masih bisa dilalui. Jalur berbatunya kalau saya buka-buka medsos orang-orang yang pernah lewat sana itu sekitar 6 km. Sementara jalur yang satunya lagi yang ke sebelah ke arah Bayah ke sananya lagi itu jalur berbatunya 10 km, lebih jauh dan katanya kurang recommended soalnya lumayan banyak yang selip. Sementara kalau lewat Warung Banten batuannya lebih rapat, lebih variatif jalannya. Sampai Warung Banten itu jalannya aspal, terus ada beberapa lubang-lubang. Warung Banten ke Citoreknya itu berbatu 6 km, terus sampai Curug Kadupunah. Dari Curug Kadupunah ke Citoreknya jalannya bagus. Jadi saya akan melewati Curug Kadupunah. Dan ngomong-ngomong, saya kali ini touring sendirian, solo touring di Sawarna ke Citoreken, negeri di atas awan. Masih menggunakan motor kesayangan saya ini, Honda Blade 110 cc keluaran tahun 2011. Dan kamera yang saya gunakan ini adalah kamera GoPro Hero 7 Black, dipasang di helm, pakai adapter, pakai mounting, pakai mic-nya saya pasang di dalam helm full face. Untuk perjalanan kali ini saya mohon maaf duluan jika ada salah-salah kata, salah-salah penyebutan nama, ataupun saya tidak mencantumkan nama-nama daerah karena saya tidak tahu. Pengetahuan saya cukup terbatas ya teman-teman semua.
Untuk BBM di sini nggak ada SPBU, adanya Pertamini. Pertasop juga saya nggak nemu. Sementara BBM saya lumayan masih rada full, tapi nanti saya akan isi. Nanti saya akan isi di Bayah. Di Bayah nanti saya akan isi beberapa puluh ribu lah, biar BBM-nya penuh kembali ya. Sudah turun 1 strip. Saya terakhir isi di Cikotok Sukabumi sebelum perbatasan Jawa Barat dan Banten. Emang si Akang di mana cenah? Jadi sebelum video ini saya memvideokan perjalanan saya touring di jalur Bandung Sawarna via Cikidang. Link videonya sudah saya simpan di dalam deskripsi. Jika teman-teman semua ingin mengetahuinya, silahkan diklik aja linknya atau diubek-ubek di profil YouTube saya. Pantai Pulau Manuk ya, Pantai Pulau Manuk. Banyak wisata pantai di kawasan Sawarna ini. Tuh, ada jembatan ya, mantap sekali. Di depan jalannya bagus. Oh, ada muara, ada kapal-kapal nelayan. Iya, alhamdulillah di sini jalannya bagus. Sementara tadi mah saya sebelum ini ya, sebelum video ini, saya lewatnya dari arah belakang saya. Jalannya aduhai, ada yang kurang baiknya, lumayan panjang. Jadi setelah aspal ada juga jalan yang berlubang. Sementara lewat sini, hihi, mantap sekali. Tengah poe reng-rengan ya. Jadi tadi sampai ke Pantai Sawarna itu dari Bandung jam 12 siang pas ya. Perjalanan sekitar 6,5 jam. Ada petunjuk Pelabuhan Ratu Sukabumi lurus. Nah, kita mah akan belok ke kiri. Belok kiri menyusuri jalur. Oh iya, jalan bagus nanya itu tanya. Ada jalan bagus nanya ke Cilograng teh. Tuh sudah kelihatan. Sudah kelihatan itu pabrik. Pabrik itu di kawasan Bayah. Pabrik semen kalau nggak salah, Semen Indonesia. Semen Indonesia. Nah, apal. Karena beberapa waktu yang lalu saya pernah videokan jalur menjelajah jalur pesisir Banten dan selatan Jawa Barat. Jelajah jalur pesisir Banten dan selatan Jawa Barat. Saya melewati itu maghrib. Tah ya, merah putih lain semen Indonesia nya. Semen merah putih. Duh, di dia ngebelentrang kieu panasna. Tapi alhamdulillah jalannya mah bagus bagus. Geningan sudah sampai lagi di pertigaan. Itu di depan tuh yang ada Alfamart. Itu pertigaan jalan lintas selatan Banten, belok kanan ke Sukabumi, jalan lintas selatan Jawa Barat kan. Kalau lurus itu ke ujung Kulon kan. Ya sudah sampai Geningan. Sebentar ya. Tadi T45, sekarang 55, 10 menitan. Nah, ini saya sudah sampai di jalur lintas selatan Banten, Jawa Barat, Banten. Ke arah belakang saya ke Sukabumi, ke Pelabuhan Ratu. Dilap dulu. Sementara ke arah depan saya ini ke Malingping, ke Binuangun, terus ke ujung Kulon. Bisa tembus juga ke Anyer. Cuma nanti di depan ada lagi pertigaan ya teman-teman semua. Pertigaan Bayah. Kita akan belok ke kanan ke arah Warung Banten. Pokoknya patokannya teman-teman semua di depan ada pertigaan. Kita akan belok ke kanan, tapi saya akan lurus dulu. Saya mau isi BBM dulu buat menuhin tangki. Buat menuhin tangki BBM saya. Mungkin saya isi 10.000 apa 15.000-an lah di SPBU Bayah. Ameh jongjon. Soalnya selepas kawasan ini, kawasan Bayah ini, itu tidak akan ada SPBU lagi. Sampai Citorek tidak akan ada SPBU. Dari Citorek mengarah ke
ke mananya ke Bogor ke oke tidak ada SPBU, nanti ada SPBU-nya di itu di jalan raya, jalan nasional Bogor Rangkas Bitung. Di depan ada jembatan ikonik tadi kan, jembatan 2 jalur, jembatan Bayah, mantap sekali. Hihi, di sini kalau sore hari ramai. Ramai teman-teman semua. Muara pantai, muara sungai. Jadi tadi suka ramai, banyak yang dagang. Saya soalnya pernah lewat pas sore hari, ramai pisan tadi dia teh. Yang kulineran. Oke, jalannya kembali 2 arah. Di kota kecamatan Bayah. Daripada lewat jalan yang satunya lagi, itu katanya lebih ini, jalan berbatunya lebih kurang manusiawi. Sementara kalau yang lewat Warung Banten lebih manusiawi. Nah, di sini pertigaannya ya teman-teman semua. Kita akan belok ke kanan ke arah Warung Banten, tapi saya akan lurus dulu. Saya akan belok kiri dulu. Belok kiri ke mau isi dulu ini. Mau isi dulu BBM karena SPBU-nya ada di sebelah sini. Hanya beberapa ratus meter lah. Ya, kita isi 10.000 apa 15 ribuan. Mudah-mudahan nggak ngantri panjang, soalnya panas. Ini teman-teman semua, kalau lurus terus seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu tembusnya ke budak dengan budak letik. Ke Polsek Bayah, tembusnya ke Malingping, terus ke Anyarkeun. Iya, tadi teh sugan teh pemudanya, ternyata anak kecil. Oke, di sini SPBU-nya. Kita isi dulu BBM ya, biar di rada full tanken. Oh, kadianya Pertalite. Ya, jangan kemana-mana. Iya teman-teman semua, habis isi BBM Pertalite, lumayan tuh penuh lagi. Lumayan. Kita lanjutkan perjalanan. Nih panas kieu ya. Jam 2 siang ini. Mengarah ke Warung Banten, ke Citorek. Hihi. Di sini kota kecamatan Bayah. Bayah, Kabupaten Lebak, Banten. Jalannya bagus. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi dari sini saya akan lurus. Sementara belok kanan itu kembali lagi ke Sawarna. Oh, oke, di depan nih. Mau apa? Di depan pertigaannya. Dulu saya sempat mau nyasarnya mau lurus ya. Oke. Dan soalnya nggak terlalu kelihatan petunjuknya. Nah, di sini teh dulu ada tukang ayam. Jam segini mah belum buka ya. Ayamnya enak, ayam serundeng. Untuk jalannya, kondisi jalannya dari sini ke Warung Banten ya seperti ini. Mungkin ada beberapa yang kurang baiknya, ada juga yang bagusnya juga. Sepertinya ini jalan provinsi, nggak tahu juga, atau nggak tahu jalan kabupaten ya. Pokoknya kalau teman-teman semua terus lurus mengikuti jalan ini, nanti tembusnya ke Sukabumi, ke Cikotok, terusnya keluar di jalur selatan juga, ya muter ke gunung, keluar gunung. Kalau sekarang jam 2, estimasi perkiraan saya sampai Citorek jam 4 sore. Mudah-mudahan sesuai estimasi ya, dan mudah-mudahan lancar jaya. Amin, kita doakan. Dan cuacanya juga cerah, alhamdulillah cerah. Tapi namanya ke pegunungan sok tiba-tiba berubah. Tapi kita syukuri saja dulu saat ini cuacanya lumayan cerah. Iya. Nanti jalannya tiba-tiba akan mengecil, tidak akan selebar ini. Tiba-tiba nanti jalannya akan mengecil. Tuh,
sudah ada petunjuknya, jalan mengecil atau jembatan itu. Oh, jembatan. Ya, jembatan apa ini? Iya, hui. Duh, mantap itu pabrik semen tuh. Kayaknya ngambil bahannya dari gunung sana tuh. Pabriknya di bawah. Keren ya. Cuman tadi ini kebul pisan tadi Jalan Lintas Selatan di pabrik semen merah putih. Kebul. Iya. Untuk kecepatan berapa cenah, Kang? Kecepatan sekitar antara 40 sampai 70 km per jam ya. Dikira-kira. Mungkin karena speedometernya ini saya sudah nggak jalan dan kebiasaan saya ya segitu speed sepeda motor saya. Ya namanya juga motor bebek. Walaupun sendirian tetap aja nggak bisa kegeberan. Geber dikit 90 sudah pada geter semua. Oke. Kali ini saya nekat solo touring menjelajah jalur Citorek Sawarna atau jalur Sawarna ke Citoreken ya. Untuk sementara jalannya bagus, mantep juga ya jalan. Bagus ya teman-teman semua, pokoknya ikuti jalan yang ini sampai ke Warung Banten. Di sini ternyata minimarketnya kebanyakan Indomaret. Saya nggak lihat Alfamart. Tapi jalannya masih asik sekali. Jalannya mulus sejauh ini. Mungkin karena jarang dilewati kendaraan gede ya, yang overload. Jadinya jalannya awet. Sementara kalau banyak dilewati kendaraan gede, jalan yang ini juga pasti biasanya mudah rusak. Tah, baru juga dibilangin. Kadang kalau muji jalan teh sok ujuk-ujuk jalan teh jadi berubah. Tuh. Guru dugaan nih dia. Markanya juga sudah mulai hilang, terus jalurnya sudah mulai banyak tambalan jalannya, bukan jalurnya. Terus rada mengecil dibanding di awal. Iya, hui. Kita naik ke gunung ya, ke arah Warung Banten. Tapi masih bisa ngagas ya. Walaupun ada beberapa tambalan. Itu parah ting. Nanti parahnya itu nanti di depan. Kalau sudah melewati kawasan Warung Banten ke arah Citoreken. Di belakang saya tadi lihat ada gapura. Selamat datang di Kecamatan Cibeber. Ternyata Warung Banten teh kecamatannya Kecamatan Cibeber ya teman-teman semua. Sepertinya ini kota kecamatannya di sini. Jalannya rada gugur-dugan, dan tadi ada juga Alfamart. Dan ini Indomart. Iya. Tuh, jalannya rada oke, masih ada. Jalannya masih begini. Lagi proses perbaikan. SMK Negeri 1 Cibeber. Wow. Jalannya kieu euy. Oke, ketemu lagi keramaian ya, betul di sini Indomaret. Cibeber, Cipanas, Rangkas Bitung, belok kirinya Cisungsang, Sukabumi, lurus. Di sini pertigaannya ya teman-teman semua. Hai. Kita belok ke kiri. Iya. Patokannya tadi Indomaret. Kalau lurus itu tembus ke Pantai Karanghawu, Cikotoknya. Dan sekarang petualangan dimulai. Kita cek sama-sama cuacanya. Ada beberapa awan mendung. Lumayan. Iya,
Oke teman-teman semua, jadi nanti akan ketemu jalan yang kurang baik setelah jembatan lah. Setelah jembatan jalannya lumayan berbatu, sekitar 6 km sampai Curug Kadupunah. Sementara dari Curug Kadupunah ke Citorek itu ada jalan aspal, terus nanti full jalan coran. Iya, hui. Sementara tadi di jalan yang tadi yang tidak saya video, itu jalannya sakit mah bagus lah, walaupun ada beberapa 1-2 lubang, terus ada beberapa tambalan, tapi overall boleh dibilang bagus tadi jalur yang Warung Banten. Jadi Warung Banten itu nama desa ternyata, Kecamatan Warung Banten, Kecamatan Cibeber. Berarti pusat kota Kecamatan Cibebernya di itunya di utara ya ini teh. Oke, hati-hati keluar masuk kendaraan proyek. Kayak proyek di dia. Kayak proyek apakah ini? Wah, sepertinya proyek jalan. Nah, mulai kita bertemu di jalan begini. Hehehe. Jadi yang mau lewat sini, persiapkan dulu kendaraan Anda sebaik mungkin ya teman-teman semua, karena bukan main jalannya. Jalannya bukan main, ekstrim. Nggak tahu ketang kalau ekstrim sama enggaknya mah, cuman yang jelas jalannya berbatu. Oke, itu rada susah buat nyalip mobil juga ya, jalannya pas-pasan tuh untuk 2 mobil lewat, pas-pasan sekali, harus mepet-mepet satu mobil dengan satu mobil lainnya. Hihi. Kita menurun ya, tapi jangan berbahagia dulu, soalnya ciri khas perjalanan di pegunungan tuh kalau ada turunan pasti ada tanjakan we. Deh, kita slow-slow saja, ngikut mobil aja dulu. Mana jembatannya cenah? Jembatannya bukan yang ini. Jembatannya nanti panjang, di jembatannya juga jalannya rusak. Ini mah masih bagus. Tah, di sini nih jembatan apa namanya teh? Jembatan Bantar Panjang gitu. Yang tahu silakan komen. Oke, tadi dia jembatan, sungainya asik sekali. Warnanya hijau, enakeun jang ngojay. Tuh. Mantap euy. Iya euy. Oke, dari sini kita akan bertemu dengan jalan berbatu. Nah, jalannya jadi seperti ini. Saya nggak tahu itu mobil mau kemana. Kita ikuti sajalah, lumayan aya batur. Jadi jalannya kondisinya seperti ini. Persiapkan kendaraan Anda sebaik mungkin. Untuk sementara ada beberapa lalu lalang warga karena ada perkampungan warga di wilayah sini. Sementara nanti di depan itu akan ketemu perhutanan, perleuweungan. Hihihi. Iya, naon jalan dicor nih ke kanan. Kayaknya mah ada perusahaan. Tuh. Iya, perusahaan. Ada warung. Habis itu kita memasuki perhutanan. Mantap. Jadi sekali lagi, jalan ini lebih manusiawi dibanding jalan yang satunya lagi. Katanya ya, karena saya juga belum pernah coba jalan yang satunya lagi. Saya baru survei-survei di medsos saja. Dan banyak yang menyarankan lewat sini, lewat Warung Banten. Mungkin karena ya masih tuh mobil juga bisa melaluinya dengan baik.
Siau. Tah aya jalan nu mulus nah geuningan di dieu. Geuningan aya jalan nu mulus nah ya. Sia heuy. Perhutanan kita jaga jarak dengan mobil biar bisa kelihatan pemandangannya, tapi jangan jauh-jauh juga biar ada teman. Soalnya saya solo touring, tapi ternyata banyak aktivitas warga ya teman-teman semua lewat sini. Saya pikir bakalan sepi sekali gitu, hium. Tadi juga ada mobil dari depan arah saya ya, yang tadi papasan teh warna putih. Atau di depan ada perkampungan mungkin ya, mungkin. Saya nggak tahu juga. Mapai Google Map mah nggak jelas. Oke, asik pisan. Perhutanannya ya mah lumayan rapat. Perhutanannya rapat, tapi nggak seperti di Pangandaran. Kalau di Pangandaran mah kebanyakan kan hutan jati gitu ya. Nah, kalau di sini mah hutannya bukan punya perusahaan, hutannya variatif ya, tanaman-tanamannya ya. Wah, oke, sejauh ini jalannya ini yang ini masih beraspal bagus. Nah, ada warga juga lalu lalang. Iya, saya sengaja slow. Takut zong anas gegeberan. Taunya zong, ada lubang ataupun ada tiba-tiba ada jalan kurang baik, sambil menghemat tenaga lah. Soalnya perjalanan lumayan dari pagi saya ini ngonten teh. Sekarang sudah jam 15 tah dugi ka dieu jalan aspalna. Habis itu jalannya berbatu, tapi ada teman, ada teman itu mobil. Mudah-mudahan kasih torek mobil. Tapi jalan ini kalau saya perhatiin sering dilalui oleh kendaraan. Tuh batu-batuannya sering dilintasi oleh ban kendaraan. Wow. Nukia manusiawi. Iya manusiawi. Dibanding jalur yang satunya lagi mah, kalau saya lihat YouTube yang lain ya, itu lebih parah dari ini. Kalau ini mah kan lumayan padat. Di belakang saya juga ada sepeda motor. Ada teman. Terus di depan saya tuh ada juga sepeda motor. Woi, tuh ada mobil juga dari arah depan saya. Oke, tadi tiba-tiba baterainya habis, mati. Gokil juga ya jalan. Tadi saya lihat ada 2 mobil melewati saya ke arah depan saya. Sementara sepeda motor tadi ada beberapa. Walaupun jalannya begini, ternyata dilalui oleh lumayannya banyak warga ya, ke pemerintahan Kabupaten Lebak, khususnya ya Provinsi Banten. Segera diperbaiki jalan yang ini. Sepertinya ini memang akses tercepat dari selatan Lebak ke utara dibanding harus memutar ke Malingping terus ke Gunung Kencana terus ke mana lagi, ke Rangkas Bitung. Kalau ini lumayan bisa langsung tembus Cipanas. Dari Cipanas bisa Cipanas Lebak, bisa langsung ke Bogor ke Jasinga. Wow, bagaimana ya tanjakannya? Tanjakannya segini mah nggak terlalu curam. Nah kalau di jalan yang satunya lagi ada yang curam cenah. Ada jalan yang curam terus sebentar ngesot. Ada jalan yang curam
tapi enakeun. Aya truk oge tuh, ada truk yang lewat sini, mantap betul. Plat nomornya di sini F, yang pada lewat sini F, padahal Lebak, wow, Galeong. Padahal Lebak Banten itu plat nomornya A. Rada kusat kesot yang belakang. Biasanya kalau ada boncengan mah enak ya. Berhubung saya bawa box, di dalam box juga ada pakaian, ya rada-rada berat lah. Jadi ngesot, ngepot. Dikasih jalan yang ini hari gas tarik ya, hari majuna laun. Terus kondisi jalannya leur soalnya batu. Hehe. Wow, seru juga ya. Nanjaknya belum ekstrim ya, masih normal-normal saja nih nanjaknya. Apalagi kalau sudah di aspal mah ya, nanjak sakit nggak akan kerasa. Tapi gokil juga tadi ada ada truk ada truk entah dari mana mau kemana gitu. Saya juga, apakah saya harus bertanya? Tuh di depan alhamdulillah ada temen, kalau pakai helm lumayan sih karena rada jauh. Tapi pakai sendal. Kalau warga lokal mah pada nggak pakai helm ya teman-teman semua. Iya. Di sini serunya. Tuh masih enaknya jadi batuannya rapat. Kalau rapat mau lewat mana aja udah rapat, terus sering dilalui, jadinya nggak terlalu leur. Walaupun tetap aja ada 1-2 anu leur. Iya, hoi. Lumayan tuh barusan bawa Matic. Memang kalau motor bergigi enak ini digoyang sajanya, digoyang-goyang saja ya, digayer gitulah istilah nama. Hei. Pakai gigi 2 atau gigi 1 tergantung kondisi. Kalau Matic mahnya wayahna gas we gas. Oke. Ada lagi jalan. Ada mobil tuh. Jalannya masih berbatu. Di tengah leuweung ya. Waduh. Seru juga. Terus saya pikir jalannya bakalan sepi ya. Saya sudah mempersiapkan diri, mempersiapkan mental dan fisik untuk melewati jalan yang ini. Takutnya jalannya sepi, melewati perhutanan. Nggak taunya lumayan ramai ya. Lumayan ramai tuh. Ada yang hampir jatuh. Oke. Memang kalau di jalan seperti ini harus pinter-pinter pilih jalan. Ternyata ada perkampungan di depan. Harus pinter-pinter pilih jalan dan pinter-pinter membawa setir ya, setir setang. Pemandangannya juga mantap sekali. Menjaga keseimbangan kendaraan ya. Saya nggak tahu Google Map masuk sini enggaknya. Wow. Kita lanjut terus. Ada pertigaan Desa Sukamulya. Entah, kita lurus saja. Kita lurus saja terus melalui jalur ini. Ternyata memang betul ada perkampungan penduduk di sini. Yau.
pasti harus buka Google Map atau tanya warga we lah. Pak, Kacitorek teh leres ka dieu, Pak? Bade Kacitorek? Oh, leres ya. Ya, makasih, Pak. Oke, karena tadi ada persimpangan jadinya rada ragu-ragu. Untuk sinyal HP tadi pas saya ganti baterai nggak ada sinyal. Provider saya IM3 nggak ada sinyal. Mau buka Google Map tadi teh berapa kilometer lagi, ternyata nggak ada sinyal. Jadi yang lewat sini harap banyak bertanya sajalah kalau merasa takut nyasar mah. Nabet jalan kanu cai ya teh. Oke, pokoknya ini adalah jalan yang tercepatnya teman-teman semua dari Sawarna ke Citorek. Tapi bukan berarti jalannya bagus. Jalan jeleknya ini 6 km dari jembatan tadi. Kalau saya hitung dari jembatan tadi sampai ke Curug Kadupunah itu 6 km. Dan perjalanan kata Google Map setengah jam. Sementara tadi teh jam 3, sekarang jam 3:15. Masih dengan jalan berbatu begini. Dan alhamdulillah ya. Sekali lagi saya bilang, saya pikir akan sepi ya, lewat sini teh. Biasanya kan saya juga bonceng adik, bonceng istri, tapi ternyata ramai juga nih, ada warga yang lalu lalang. Dan kalau saya perhatikan nih, bebatuannya sering dilalui ban kendaraan bermotor. Ente sarareukeut gitu, ente seukeut-seukeut teuing, ada rata-ratanya JKT 220 tuh ada patok, iya ya patok kilometernya. Berarti itu jalan naonnya, jalan provinsi mungkin ya. Ini mantap nih kalau jalannya diperbagus. Bagusnya memang dicor ya. Jalannya kalau bagus asik pisan. Kayaknya jalan provinsi. Mungkin dananya belum ada mungkin. Jadinya jalannya seperti ini. Kita cek lagi dulu GoPro. Oke. Kondisinya syahdu sekali. Syahdu pisan. Tuh ada beberapa warga yang lalu lalang. Hutannya masih hutan lebat. Saya abadikan sebelum jalan ini nanti bagus. Beberapa tahun ke depan pasti jalannya bagus ya. Cuman nggak tahu berapa tahun lagi. Saya akan abadikan ya, waktu jalannya masih begini. Untuk binatang liar alhamdulillah, karena ini jalannya kayaknya sering dilalui, nggak ketemu binatang liar ya. Binatang liar teh macam anjing hutan atau harimau. Kalau ular mungkin adanya, cuman lewat. Terus burung pasti juga ada. Monyet nggak tahunya. Monyet mah tadi di jalur Cikidang seru tuh ya, monyet. Tadi ya, buat teman-teman semua yang ingin melihat jalur Cikidang, silahkan klik linknya di dalam deskripsi. Weh, ada mobil wuling, mantep. Dia lihat plat nomornya jet. Jauh-jauh teuing cenah si Akang Jarambah. Supirnya tadi olohok, plat nomornya jet. Jet gak ada di Bandung ya. Walaupun motornya ya motor Sumedang. Mungkin karena jarang ya, mungkin jarang sekali ada yang berplat nomor jet kukurusukan di Banten. Dulu juga waktu saya ke Anyer,
plat nomor JT jarang sekali. Tah geningan aya jalan nu beraspal na ya asik. Iya, jalan aspal, terus jalan bagus, lumayan lah, bisa rada ngagas. Deh, mantap, banyak lalu lalang warga juga. Ya, jadi teman-teman semua kalau bilang kalau bertanya, oh ya curug asik pisan Kang, aman lewat sini. Alhamdulillah saya mencobanya ini sejauh ini aman-aman saja ya. Seru sekali ya tak? Oh banyak curug ini pasti rusak lagi ini mah. Seru mantap. RKS 8 genep sudah. Karangkas Bitung 80 genep kilo deui. Wah jalan ieu mah tuh kudu disadiakeun selokan ya. Soalnya kalau di aspalnya begini lagi. Tapi alhamdulillah ya lumayan. Jalannya rada bagus. Di dia cai kuat kacur-cor kieu. Asik pisan ya. Aduh, ini benar-benar di luar ekspektasi saya. Karena dalam bayangan saya jalan butut, jalan berbatu begini pasti sepi, nggak banyak orang mau lewat. Tapi ternyata Sakima lumayan ada kehidupan. Wow, ini bekas longsor, hati-hati di sini. Kalau hujan lumayan horor juga, bekas longsor ya. Di depan juga, ada jalan bekas longsor, ada beko, mantep. Ada curug tuh. Seru sekali. Oh iya, sementara di sebelah kiri saya tuh sudah gitu pemandangannya teman-teman semua. Mantap pisan, mantap sekali. Wow. Kalau ada aliran air memang rawan longsor memang. Mantap sekali ya. Kita tunggu dulu. Ada beko yang lagi memperbaiki jalan air dan juga jalan raya. Oke, sudah mulai dibuka ya jalannya. Iya, bekas longsor, mantap. Yaw. Siap, non Pak. Tuh, orang-orang mah enaknya pakai motor trail ya, lewat sini teh. Tapi yang bawa metik juga tadi banyak ya, seru-seru sekali, seru-seru juga maksudnya. Ya jalan, padahal panas terik sekali tadi teh, seharian nggak ada hujan, tapi di sini airnya mending ngagulidag ya. Mantap. Mantap sekali ya perjalanan teh. Ayah weh ya. Wow. Iya teman-teman semua, mohon maaf sekali ini karena kameranya error dan juga mic-nya error. Di belakang saya itu adalah Curug Kadupunah dan tidak terekam. Sementara jalan dari sebelum Curug Kadupunah ini jalannya sudah aspal bagus seperti ini. Mungkin dari jarak saya mulai ini ke jalan bagus sebelum Curug Kadupunah sekitar 1 kilometeran. Jadinya kalau saya hitung-hitung jalan yang kurang bagusnya itu tidak sampai 6 km ya. Mungkin sekitar 3 sampai 4 kilometeran kurang lebih. Itu menurut catatan saya ya, menurut perkiraan saya. Untuk jarak aslinya nanti saya buka Google Map, mungkin bisa saya prediksi yang jelasnya berapa kilometer nih jalan yang berbatunya.
Sekarang kita nikmati perjalanan saya di jalan yang beraspal ini. Aspalnya bagus, mantap sekali. Sekarang posisi jam 15.35. Ini mohon maaf sekali karena pintu masuk Curug Kadupunahnya tidak bisa saya rekam. Tetapi alhamdulillah masih bisa saya rekam perjalanan di jalan yang mulus ini. Oke, mantap. Lanjutkan lagi perjalanan. Di depan sepertinya ada perkampungan penduduk. Mantap sekali. Ternyata di jalur ini ada perkampungan penduduk. Ini mohon maaf sekali karena saya tidak tahu nama desanya ya ataupun nama kampungnya. Nah, tetapi pokoknya seperti ini kondisi di jalur dari Curug Kadupunah ke jalur Citorek. Pokoknya benar-benar mantap sekali. Teman-teman semua jangan hariwang, jangan khawatir. Pokoknya jalur ini aman untuk dilalui. Dan kalau teman-teman semua merasa takut, merasa hariwang, tenang saja. Kalau perjalanan siang hari di jalur ini saya rasa cukup aman karena jalurnya lumayan ramai dilalui oleh berbagai kendaraan, terutama kendaraan-kendaraan dari warga sekitar. Oh, di depan saya ini ada mobil. Ternyata ada mobil pribadi bisa melalui jalur ini ya teman-teman semua. Memang kalau dari selatan Banten, terutama dari Bayah untuk menuju ke Rangkas Bitung, menurut saya jalur ini adalah jalur yang tercepat. Hanya memang ada jalan berbatunya, tetapi jalan berbatunya saya pikir itu mudah dilalui ya kalau supirnya juga pro. Oke, jalan beraspal ini kita nikmati entah sampai berapa kilometer ya. Kalau saya hitung-hitung mungkin sekitar antara 1 sampai 2 kilometer. Wow, mantap sekali pemandangan di kawasan ini. Keren. Ini padahal hutan lebat tetapi ada jalan mulus seperti ini. Mantap sekali ya, kawasan apanya ini nama daerahnya. Pokoknya Kecamatan Cibeber, jalur dari Warung Banten ke Citorek. Oke, keren. Iya, kita nikung. Oh, sudah terlihat jalanan di sebelah kiri saya. Nah, kalau menurut saya ini nih jalan corannya. Jadi teman-teman semua, kita berhenti dulu sebentar. Jalur yang satunya lagi itu adalah ke arah sana, jalur Cisero ya. Jalur Cisero tidak direkomendasikan menurut saya. Jalannya ya berbatu lepas. Terus jalan berbatunya lumayan panjang 10 km. Sementara kita lanjutkan perjalanan mengarah ke Citorek. Nah, teman-teman semua, oh sebentar. Ada perkampungan penduduk di sini. Ternyata banyak perkampungan juga ya. Saya pikir akan bakalan ketemu hutan-hutan gitu ya sampai Citorek teh. Ternyata masih ada perkampungan warga dan jalannya bagus. Ihi, mantap sekali ini. Ya, jadi tadi saya ngobrol sampai mana? Jadi kalau sudah sampai sini tenang aja ya teman-teman semua. Ini sampai Citorek jalannya akan seperti ini. Pokoknya sampai ke utara pokoknya nama dari Citorek terus ke Cipanaskeun juga jalannya mulus seperti ini. Jalur coran lebar. Mantap sekali, ini sepertinya memang jalan provinsi ini. Ih, keren. Pemandangannya indah sekali. Jadi kalau sudah lewat sini tenang aja teman-teman semua. Mungkin sekitar 2 sampai 5 kilometeran lagi kita akan sampai
ke wisata negeri di atas awan Citorek. Jalannya bagus, jalannya mulus, tetapi medannya ini harap berhati-hati karena lumayan nanjaknya yuk. Nanjaknya dan juga ada beberapa longsoran tadi di belakang saya. Walaupun nanjak, tetapi saya pikir berbagai kendaraan bisa melalui jalur yang ini ya. Tuh, bulak beloknya dibuat landai. Sebentar. Wah, ada longsor kiri kanan saya. Lumayan horor. Kiri kanan saya. Jadi hati-hati kalau lewat sini, terutama kalau pas hujan ya. Jadi kalau pas hujan sepertinya daerah sini rawan longsor. Jadi teman-teman semua perhatikan saja cuaca kalau mau melewati jalur yang ini. Di depan ada longsoran lagi. Wah, longsor ya teman-teman semua. Tetapi sudah ada beberapa pekerja, sepertinya dari dinas mana ini ya. Beberapa pekerja yang melakukan penanganan longsor. Oke, kita lanjutkan gas lagi. Sepertinya sebentar lagi kita akan sampai ke Citorek. Jalannya seperti ini ya teman-teman semua. Mantap sekali. Ternyata kita masih akan nanjak ya teman-teman semua. Belum beres tanjakannya. Keren. Alhamdulillah cuacanya kembali cerah. Mantap sekali. Iya teman-teman semua. Jadi menurut saya sangat rekomendasi sekali jalur melalui Warung Banten dan Curug Kadupunah ini. Menurut saya rekomendasi sekali dibanding lewat jalan-jalan yang lainnya ya, karena nggak banyak pilihan. Dari Sawarna ke Citorek itu nggak banyak pilihan selain jalur yang saya lalui ini, dan juga jalur lewat jalur satunya lagi, jalur Cisero, ataupun lewat Cikidang itu kejauhan, muter lewat Gunung Kencana gitu, Gunung Kendang, Warung Kendang, mohon maaf. Pokoknya yang dari Sawarna mau ke utara memang lebih dekat lewat sini ya teman-teman semua. Cuman ya ada jalan berbatunya, hanya sekitar 4 kilometeran lah. Mantap pokoknya. Jadi teman-teman semua jangan ragu-ragu dari Citorek ke Sawarna ataupun dari Sawarna ke Citorek, silahkan melalui jalur yang saya lalui ini. Nanti link Google Map-nya saya akan simpan di dalam deskripsi. Jadi teman-teman semua silahkan diubek-ubek saja profil YouTube saya. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan. Sepertinya kita sudah mulai beranjak menurun ini. Sepertinya sebentar lagi kita akan sampai di kawasan wisata negeri di atas awan Citorek. Mantap pokoknya ya, mantap sekali, indah sekali teman-teman semua. Keren. Oke. Jalannya bagus ya, lumayan panjang ya jalan coran ini, lumayan panjang. Jadi tadi dari jalan beraspal sampai sini mungkin sekitar 2 atau 3 kilometeran lah kalau saya kira-kira. Oke, sepertinya di depan saya sudah melihat beberapa ikon Citorek ya. Betul teman-teman semua. Alhamdulillah jam 16 kurang 10 menit, 15.50 akhirnya sampai di kawasan negeri di atas awan Citorek. Nah, di sebelah kiri saya itu banyak penginapan. Nanti saya akan nginap di sana. Sementara awan-awannya itu di depan saya tuh. Itu tapi lihatnya harus pagi-pagi ya, teman-teman semua. Harus pagi-pagi, soalnya kalau sore hari begini itu tidak ada lautan awannya. Nantilah kita atau saya akan berburu sunrise dan berburu awan di pagi hari, besok hari ya. Oke,
Jadi menurut saya silahkan teman-teman semua jangan takut melewati jalur yang saya lalui ini dari Sawarna ke Citorek via Warung Banten. Menurut Google Map 2 jam, dan alhamdulillah aslinya juga 2 jam 2 jam lebih 10 menit. Teman-teman semua, sepertinya videonya akan saya cukupkan dulu sampai sini. Terima kasih yang sudah menonton perjalanan saya. Sampai bertemu kembali di perjalanan saya selanjutnya. Jinur Journey dari Citorek, Banten. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.